Shalom semuanya. Selamat Paskah buat Bapak Ibu pendeta yang ada di sini, buat jemaat Tuhan yang luar biasa. Ini kali pertama saya berada di tempat ini. Saya bersyukur ada kesempatan untuk terus memberitakan Injil Tuhan. Boleh saya perkenalkan, saya Ibu Elizabeth, biasa dipanggil dalam ladang pelayanan seperti itu. Kami mengembalakan di sebuah gereja kecil Pak, di Bekasi. Saya bersama suami. Suami saya, kalau boleh saya cerita sedikit sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Saya datang ke sini dengan putra saya, anak ketiga yang bungsu. Jadi 10 tahun yang lalu ketika suami saya mau melayani, itu jam 6 pagi kami ibadah dulu 10 tahun yang lalu. Jadi ruangan ibadah kami itu di basement, parkir kita di atas. Pada waktu itu kebetulan saya nggak bersama-sama dengan dia karena saya sedang sakit, jadi dia sendiri. Dan rupanya ketika dia turun tangga, dia jatuh. Saraf terjepit dan lumpuh. Seketika itu juga. Jadi 10 tahun yang lalu kemudian kami terapi, berjalan waktu, dia bisa jalan tapi dengan alat bantu. Dan sampai hari ini kami masih tetap melayani Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Baik itu aniaya, ketelanjangan, penderitaan, apapun yang dunia bisa sebutkan. Itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini seperti yang diberikan tema oleh Bapak Gembala di tempat ini. Kita akan buka sama-sama dalam Roma 8. Roma 8 mulai ayat yang ke-35. Perhatikan firman Tuhan ini baik-baik. Kalau kita menyimak dengan baik-baik, dengan teliti, maka kita akan mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Amin. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-35, kemudian kita lompat satu ayat ke-37 sampai 39. Kita baca sama-sama ya ayat ini ya. 1, 2, 3, Roma 8 ayat 35, 37, 38, 39. 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat 37, tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Perkatakan firman Tuhan ini, maka firman itu akan menyelesaikan setiap kelemahan kita. Setiap ketidakmampuan kita, setiap kegagalan kita, Dia yang akan menyelesaikan. Karena firman berkata bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah, Dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan bahkan sempurna. Oleh karena itu, hari ini kita seluruh gereja, seluruh dunia memperingati bahwa Yesus telah bangkit. Tidak sampai Dia bangkit, tapi Dia apa? Menang. Dan kemenangannya itu bukan untuk Dia, tapi buat kita juga yang percaya kepadanya. Tidak boleh ada lagi orang percaya yang putus asa. Tidak boleh ada lagi orang percaya yang mundur dari pengiringan akan Tuhan. Tidak boleh lagi ada orang percaya yang takut untuk menyelesaikan pertandingan iman. Tidak boleh ada lagi. Karena karya penebusannya, karya salibnya itu mahal dan sempurna. Dia menyelesaikan, dia mengikuti proses. Seorang jenderal besar bernama Dwight Eisenhower. Dia mengatakan begini Bapak Ibu. Tidak ada kemenangan dengan harga diskon. Gak ada kemenangan itu pakai diskon. There are no victories at discount price. Tidak ada kemenangan dengan harga diskon. Kalau kita mengikuti perjalanan salib Yesus, kita lihat kisahnya, kita nonton filmnya.
Nggak ada yang dipenggal-penggal perjalanannya. Nggak ada yang disembunyikan perjalanannya. Semua mata melihat bagaimana proses Yesus berjalan ke Bukit Golgota. Mengikuti proses, tidak ada yang dipotong-potong. Nggak ada diskonnya, selesai. Makanya di kutipan firman bahwa it is finished. Selesai dengan baik dan sempurna. Gak ada kata diskon. Ketika orang mengalami proses kemenangan itu gak ada diskon. Kemenangan yang pura-pura gak ada itu. Kemenangan yang real, kemenangan yang nyata. Untuk memperoleh sebuah kemenangan. Untuk menjadi seorang pemenang. Harus melalui pertandingan. Kita gak bisa dibilang menang kalau kita gak bertanding. Oh, Anda pemenang, kapan bertandingnya? Pertandingan iman buat orang percaya itu harus nyata. Suami saya tuh Pak, kalau untuk naik tangga aja itu susah banget dengan tongkat yang 4 begini. Tadi kan kami beribadah ya. Tapi itu tidak membuat semangatnya untuk berhenti menyampaikan firman. Berhenti untuk datang ke komsel. Berhenti untuk mengkonseling orang. 10 tahun. Bisa dibayangkan mungkin kalau kami di gereja kami melayani itu tidak, persembahan itu tidak untuk kami. Tidak. Kami berikan untuk maintenance gereja. Supaya gereja itu tetap ada. Karena kami sewa. Dan Tuhan buktikan Bapak Ibu. Anak saya yang ketiga ketika peristiwa itu terjadi. Ketika suami saya jatuh dari tangga 3 meter. Melintir, saraf terjepit di lumbal dan di servikalnya. Jadi kalau lumbal itu membuat kelumpuhan di bawah. Servikalnya membuat tangannya gak bisa terbuka lebar. Waktu itu terjadi, manusia daging saya bilang sama Tuhan, Tuhan, anakku mau sekolah, dia baru lulus SMA. Gimana? Secara hitung-hitungan manusia pasti berhitung, apalagi ibu ya. Aduh, keuangannya gimana ya kami ya? Menyekolahkan, baru daftar kuliah, tiba-tiba kejadian itu menimpa kami. Tapi kembali lagi firman Tuhan ini mengingatkan kami, siapakah? Ini bukan bentuk nanya, bukan. Walaupun ada tanda tanya. Kalau kita perhatikan kalimat ini dikatakan ayat 35 tadi yang kita baca. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Kesesakankah? Penganiayaankah? Kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang seperti ada tertulis. Bukan nanya ini, tapi kita menegaskan siapa sih yang bisa misahin kita? Sebutin aja deh, dunia boleh sebutin. Penderitaanmu, kelumpuhanmu, kemiskinanmu, kelemahanmu. Siapa? Paulus menuliskan. Untuk kita juga mengatakan hal sama kepada dunia ini. Siapa yang bisa misahin saya dari kasih Kristus kepada saya? Kekurangankah? Kelemahankah? Kelumpuhankah? 10 tahun. Di dalam proses anak saya harus sekolah. Tuhan itu enggak tidur, bener. Tuhan itu enggak tidur. Saya mulai datang kepada Tuhan. Tuhan, awal-awalnya saya sempat down. Tapi kembali lagi ingat firman ini. Siapa yang bisa misahin? Kalau dia sudah mengatakan aku mengasihimu. Maka dia benar-benar mengasihi Bapak, Ibu dan Saudara dan saya. Saya bilang Tuhan, anakku mau sekolah. Uang kuliah dari mana? Tahu Tuhan buat apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu. Dilihat oleh matamu, didengar oleh telingamu, itu yang Bapak sediakan. Bagi setiap orang yang mengasihi dia. Dalam semester 1, dia bilang gini, Mah, aku harus mempertahankan IP-ku. Tidak boleh turun dari 4. Supaya aku bisa dapat beasiswa. Kemudian dia coba melamar jadi asisten dosen. Aku pikir ya dia membantu dosen ya biasa aja. Ternyata dibayar. Jadi dia bisa melanjutkan pendidikannya dengan beasiswa, dengan gaji sebagai asisten dosen pada waktu itu. Dan lulus cum laude. Tuhan itu enggak tidur. Tuhan itu enggak diem.
Kalau dia bilang aku mengasihimu, maka kasihnya itu nyata. Cuman dibutuhkan apa? Percaya. Percaya nggak sama omongan Tuhan. Paulus mengingatkan siapa yang bisa memisahkan. Siapa? Dia nggak bertanya, dia menegaskan siapa, sebutin. Siapa yang bisa memisahkanmu dari kasih Allah yang begitu luar biasa. Di ayat 37-nya mengatakan demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Di luar sana banyak orang menang. Tapi Tuhan bilang, firman bilang kita lebih dari orang-orang yang menang. Di atas standar pemenang yang ada di dunia ini. Amin. Mungkin orang dunia mencari jalan pintas. Gimana ya caranya ya? Tolong dong, akhirnya bergantung sama manusia. Firman mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu benar. Masalah berkatnya pintunya yang mana? Urusannya Tuhan. Yang penting hati kita terarah kepada Tuhan. Arahkan pandanganmu, letakkan harapanmu kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat apa yang Tuhan firman katakan terjadi atasmu. Siapa di sini yang masih ragu sama Tuhan? Siapa di sini yang masih gak percaya kalau firman itu ya dan amin? Sia-sialah pengorbanan Yesus. Kalau engkau masih ragu, darahnya, nyawanya yang harusnya kita digantung, yang harusnya kita tersalib. Tapi dia menggantikan posisi kita semua. Untuk membuktikan aku mengasihimu. Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau di sini ada yang mulai ragu-ragu, putus asa, siap-siap mau mundur dari Tuhan, siap-siap mengurangi intensitas kesetiaannya dari Tuhan. Yang lagi ragu-ragu udah mulai ini deh. Kurangin deh ketekunannya sama Tuhan. Kurangin deh persekutuannya sama Tuhan. Abis Tuhan gak jawab doaku. Abis Tuhan lama sih prosesnya gak kelar-kelar. Roma menuliskan. Sekarang aku tahu bahwa segala perkara mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebutin aja perkara apa? Segala perkara Tuhan firman katakan. Perkara baik, perkara buruk, perkara enak, gak enak. Sebutin aja. Itu akan mendatangkan kebaikan. Pada waktu itu saya melihat. Kok mau khotbah, hari Minggu, mau pelayanan. Kok Tuhan gak jaga suamiku? Kan ada Alkitab, firman katakan. Tuhan akan menjaga, melindungi. Kok diizinin Tuhan? Sampai aku bilang ini Tuhan, ada banyak loh orang di luar sana loh yang gak sungguh-sungguh. Kenapa gak mereka aja Tuhan? Kenapa harus kami yang sedang melayanimu, yang mengasihimu, mengasihi jiwa-jiwa. Kenapa kau izinkan Tuhan? Tuhan gak jawab tuh. Diem dia. Diem dia. Dia cuman pengen mau kita percaya. Dengan segala yang terjadi. Supaya kita melihat apa? Kebaikan Tuhan. Mujizat Tuhan. Saya melihat bagaimana tangan Tuhan menolong anak saya. Menyelesaikan pendidikannya. Bukan dengan uang kami. Bukan dengan penghasilan karena kami gak punya penghasilan. Tapi dari tangannya yang perkasa itu. Tangan yang berkuasa itu yang memberkati anak kami. Kebutuhan rumah tangga. Mesti bayar listrik, benar, transport. Saya harus menggantikan posisi suami saya melayani dari kantor ke kantor. Yang saya nggak tahu jalan Pak, saya taunya dulu tuh cuma mendampingi suami pelayanan di kantor ini, suami khotbah di gereja ini, suami persekutuan di tempat ini, saya hanya mendampingi. Tapi Tuhan putuskan mata rantai itu untuk saya melihat bagaimana Allah menuntun saya. Tuhan mau pakai saya. Untuk melihat perkara-perkara ajaib yang dia kerjakan.
Saya nggak tahu jalan Jakarta. Saya nggak tahu kantor ini di mana. Tapi Tuhan izinkan sekarang saya ngerti. Saya baru ngerti. Sekarang saya baru mengerti seperti Roma katakan. Ketika kita telah melaluinya. Kita baru ngeliat, iya Tuhan ya, ngerti gue sekarang. Ternyata ini loh. Ada kapasitas rohani yang ingin Tuhan munculkan. Ada kekuatan ilahi yang mungkin selama ini kita nggak sadari yang kita punya. Karena kita lebih fokus sama masalah kita, lebih fokus sama ketergantungan kita kepada dunia ini, sampai kita nggak lihat bagaimana Tuhan menolong, kita nggak lihat bagaimana kuasa Tuhan itu dahsyat dalam hidup kita. Makanya dia buat seperti itu. Kalau kita sadar, firman ini mengatakan siapa yang bisa memisahkanku dari kasih Allah. Rasul Paulus mendeklarasikan kata ini, siapa? Kita tahu kisah Paulus. Siapa yang bisa memisahkan? Kalau firman ini kita dengar hari ini, artinya siap-siap Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau mengalami firman ini, siap-siap dengan firman ini. Hidupi firman ini, maka kita akan melihat hasil dari perkataan firman ini. Amin. Kemenangan yang Yesus dapatkan. Tadi saya sempat singgung bahwa dia tidak menang untuk dirinya saja sendiri. Kita buka 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57 berbunyi demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada siapa? Kepada kita. Sebutin nama kita. Ayo kita katakan kata kita, ganti nama kita. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada Elizabeth kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itu deklarasi iman. Jadi kemenangan itu sudah dikasih belum? Sudah. Sudah. Kenapa kita up down dalam pengiringan kita sama Tuhan? Kenapa kita maju mundur dalam pengiringan kita sama Tuhan? Karena kita nggak sadar bahwa kemenangan itu sudah kita diterima. Sudah menjadi bagian kita yang percaya. Masih ragu sama Tuhan. Masih nggak percaya sama Tuhan. Tuhan dijawab nggak ya doanya ya? Tuhan bilang apa? Minta. Minta. Maka kamu akan diberi. Cari, kamu akan dapat. Ketuk, pintu akan dibuka. Masih gak percaya. Kalau saya saksikan mujizat Tuhan terlalu banyak Pak buat kami. Karena kami hidup dari iman ke iman. Kami gak punya rumah loh Pak, dulu. Kami bilang sama Tuhan, burung di udara dipelihara Tuhan. Bunga di padang kau hiasi. Kami kan ciptaan yang mulia Tuhan. Tahu, tiba-tiba ada seorang janda. Dia bukan jemaat kami Pak, hanya teman pelayanan biasa. Dia bilang gini, Pak Tommy, saya gak mau lihat Bapak ngontrak mulu ya. Besok ke kantor saya Pak, gitu. Oh iya Bu, dikasih uang tunai, ini DP rumah. Nangis gak? Buat apa? Saya gak mau Bapak ngontrak, ini DP rumah, cari rumah. Terserah harganya berapa. Itu kami alami. Dan kami cari rumah. Gak mau yang gede-gede, yang pantas aja buat kami. Dibayar lunas. Yesus pun lebih luar biasa. Dia bayar lunas hidupmu. Dia bayar lunas kelemahanmu. Dia bayar lunas kegagalanmu. Dia bayar lunas hal-hal yang kamu tidak bisa lakukan. Lunas. Kendaraan yang kami pakai ini udah cukup lama Pak. Itu pun juga mujizat Tuhan. Ketika kami melayani cuma jalan kaki dari naik angkot ke angkot yang lain. Seorang ibu itu juga bukan jemaat kami. Dalam persekutuan dia ngeliat naik turun angkot. Dia telepon ke rumah dulu kami. Pak boleh minta KTP-nya? Buat apa? Kita bilang minta KTP kita. Kan itu kan private banget ya, kepentingannya apa? Nanti saya ke rumah Bapak ya, jam sekian temenin saya ke Kelapa Gading katanya gitu. Tapi KTP-nya disiapin. Tahu ke showroom
Bapak pilih mobil yang mana buat pelayanan. Nah tipikal suami saya tuh gak demen mobil kecil. Mobil-mobil model semi bus gitu yang EPV. Alasannya apa? Biar bisa bawa jemaat ke gereja. Sampai anak saya bilang gini, Pas kalian aja beli bus. Biar muat banyak. Tapi bener loh, habis EPV dibelikan kami Elf. Bener. Dan itu kami pakai untuk jemaat, jemput jemaat. Jemput jemaat yang tidak punya ongkos, yang gak mampu. Jemput di rumahnya, antar gereja, pulang jemput lagi, antar di rumahnya. Itu perkara kecil Bapak Ibu. Perkara kecil yang Tuhan bisa kerjakan dalam panggilan pelayanan kami. Tapi Tuhan tuh luar biasa. Kalau mau cerita suami saya banyak banget dari rumah sakit, ke rumah sakit, ke rumah sakit, ke rumah sakit. Emang gak pakai duit. Tapi Tuhan itu aduh kalau saya bilang Tuhan Engkau baik banget Tuhan. Kok ada aja ya pintu pertolongan-Mu Tuhan. Ya karena memang sempurna Dia kerjakan buat kita. Dia selesaikan sempurna Bapak Ibu. Kekurangan-Mu, kelemahan-Mu, sakit penyakit-Mu, penderitaan-Mu. Siapa yang bisa misahin? Cuman dibutuhkan ayo buktikan kasih-Mu kepada Dia. Nyatakan cinta-Mu kepada Dia. Ada hamba Tuhan bilang habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian cinta Tuhan. Jangan hitung-hitungan. Baru ngasih sedikit, udah merasa bangga bisa bantu gereja ini karena gue yang ngasih. No! Bapak Ibu terima berkat itu dari tangannya Tuhan. Kita cuman alat supaya dipermuliakan Tuhan yang memberi dalam hidup kita. Amin. Siapa yang bisa memisahkan? Gak ada, tidak ada. Jadi kemenangan apa sih yang Yesus kerjakan? Dia tergantung di salib ngapain sih? Yuk kita baca yuk. 1 Korintus 15, 55 sampai 57. Kemenangan apa yang Yesus kerjakan? Di 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apa yang Yesus kerjakan? Dia mengalahkan maut, dia mematahkan sengat maut. Dan maut tidak ada kuasanya lagi. Apa yang mesti ditakutin? Gak ada kuasanya. Penderitaanmu gak ada kuasanya. Sudah dipatahkan, maut aja dipatahkan kok. Dosa dipatahkan kok, kematian dipatahkan kok. Apa yang mesti ditakutkan sekarang ini? Cuman dibutuhkan ayo bangun percayamu pada Tuhan. Perkuat percayamu pada Tuhan. Daud mengatakan ketika aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Ketika kamu takut, ketika Bapak Ibu merasa takut menghadapi hidup yang di depan. Hal-hal yang sepertinya tidak terlihat. Hal-hal sepertinya kok lama banget jawabannya. Dekatkan terus percayamu pada Tuhan. Gantungkan harapanmu kepada Tuhan. Maka Dia akan bertindak. Sekarang kita akan bertanya. Gimana sih caranya untuk tetap berada dalam kemenangan yang Allah telah berikan? Gimana sih caranya? Simple. Yang pertama tinggal di dalam Dia. Gak ada ditawar lagi. Harga mati. Tinggal di dalam Dia. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan demikian. Akulah pokok anggur. Dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Alkitab udah bilang, kalau saat ini keraguan itu masih ada dalam dirimu, ketakutan masih ada dalam hidupmu, cek. Pasti lagi di luar. Pasti lagi di luar. Kalau di dalam, Tuhan kasih kekuatan. Kalau di dalam, kita akan lihat hal ajaib. Tuhan suruh tinggal di dalam Dia dan
dan dia di dalam kita tuh udah pasti. Immanuel, Tuhan bilang sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Bayangin itu firman. Sekali-kali bayangin, gak sedetik pun Tuhan meninggalkanmu. Tapi kamu sering meninggalkan Tuhan. Baru ngalamin penderitaan dikit, baru doanya lama dijawab, udah mulai berpaling. Lama nolongnya, cari jalan keluar sendiri. Lama Tuhan jawabnya. Saya punya teman dulu, worship leader. Tiba-tiba ya kalau anak-anak Tuhan itu prosesnya berat ya Bapak Ibu ya. Coba di sini anak Tuhan mana angkat tangan. Bener gak? Makin dekat sama Tuhan, kok makin berat banget ya bebannya ya. Tahu gitu gak usah ikut Tuhan. Dulu kayaknya gue aman-aman aja. Dulu kayak hidup enak-enak aja, kok makin lekat sama Tuhan, makin rajin doa puasa, makin rajin bertekun dalam firman, makin tekun dalam melakukan perkara-perkara ilahi. Kok berat ya Tuhan ya? Bener gak? Bener apa bener? Bener apa bener? Saya punya teman worship leader di proses Tuhan. Tahu gak dia ambil jalan pintas ke paranormal. Waduh, pelayan mimbar. Di mimbar dia haleluya puji Tuhan, mari jemaat kita menyembah Tuhan. Begitu dia turun dari mimbar dia dapat masalah, dia cari paranormal. Dia cari orang pintar. Kuasanya kemana lu? Dan endingnya setia sampai akhir yuk. Karena Yesus setia sampai akhir loh. Dia sampai akhir loh. Dia gak lihat kamu lemah, dia gak lihat keberadaanmu, kamu miskin, kamu kaya. Kamu orang pintar ataupun orang bodoh. Kamu orang dari kampung mana, dari kota mana, dari asal mana, dari suku terdalam kayak apapun. Dia selesaikan sempurna di kayu salib. Jadi yang pertama, untuk tetap mengalami atau berada dalam kemenangan yang Allah berikan, tinggal di dalam Dia. Karena firman Tuhan katakan ketika kita tinggal di dalam Dia maka kita berbuah banyak. Apa yang berbuah banyaknya? Buah-buah roh. Kasih, panjang sabar, kelemah lembutan, penguasaan diri. Siapa yang bisa misain? Ketika tekanan itu menekan hidup kita. Ketika aniaya, ketika penderitaan, kita malah semakin mencintai Tuhan. Semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Semakin jam doanya ditambah sama Tuhan. Itu buahnya makin banyak. Dan kalau buah kita makin banyak, makin manis hidup kita di hadapan Tuhan. Gimana Tuhan gak seneng? Mungkin kita baru gini, Tuhan bilang udah tahu. Benar gak? Karena kita cinta banget sama Tuhan. Loh, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah didengar oleh telinga, Bapak sediakan. Loh terjadi kan? Baru gini, Tuhan tahu. Toto pulang, iya, ya Tuhan puji Tuhan. Belum ngucap loh Tuhan, kok dikasih. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Firman tuh bener loh. Suruh percaya. Jadi tinggal di dalam Dia. Maka engkau akan berbuah banyak. Harga mati gak bisa ditawar. Jangan cari tempat lain. Jangan cari perlindungan lain. Cari tinggal di dalam Tuhan. Itu poin yang pertama. Untuk kita tetap mengalami kemenangan di dalam Allah, di dalam Yesus. Yang kedua, tinggal dalam firman. Tinggal dalam firman. Mungkin kita beranggapan gini, ya ini firman kan cuma tulisan doang ya. Iya memang tulisan. Tapi kalau kita menghidupi, maka firman itu menjadi rema. Bukan logos. Rema. Makanya firman mengatakan manusia hidup bukan saja dari roti. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah Yesus sendiri.
Tinggal di dalam firman. Mari kita baca Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Percaya enggak? Itu yang menjadi pertanyaan. Percaya enggak kamu menerima? Kadang kan ragu. Hari gini mana mungkin Tuhan kasih mobil. Hari gini mana mungkin Tuhan kasih rumah. Hari gini mana mungkin Tuhan kasih pekerjaan yang luar biasa. Karena kamu gak percaya. Karena kamu tidak menghidupi perkataan firman. Mari perkatakan firman, mari tinggal dalam firman-Nya. Kalau Tuhan bilang apa, ikutin. Jangan didiskon. Jangan dikurang-kurangin kalau mau lihat kemenangan. Karena kemenangan itu gak ada diskonnya, gak pakai diskon. Plek, nyata. Jadi yang kedua, tinggal di dalam firman. Kita tahu semua firman itu pelita. Firman itu perisai. Firman itu berkuasa. Firman itu seperti palu. Firman itu seperti api. Kurang apa? Mau disebut lagi? Banyak. Pakai firman. Ketika kita bangun pagi, perkatakan firman Tuhan. Jadilah padaku hari ini Tuhan. Ada berkat yang kau sediakan. Ada pertolongan yang engkau berikan. Ada kekuatan yang engkau limpahkan Tuhan. Ada jalan keluar yang akan aku lihat. Perkatakan firman. Tiap hari baca tapi gak mau perkatakan. Tiap hari baca tapi tidak mau menghidupi. Ini senjatanya tuh di sini. Karena ketika mulut kita berkata, firman itu keluar, firman itu akan bekerja. Amin. Maka kita akan mengalami kemenangan. Hari ini aku akan berhasil, hari ini aku akan diberkati, hari ini akan ada jawaban doa. Saya selalu begitu, saya selalu begitu kalau pagi. Tuhan, aku percaya Tuhan, hari ini akan ada penyediaan-Mu, ada pertolongan-Mu, ada jalan keluar, ada pemeliharaanmu yang ajaib. Sekalipun begitu melek, belum, enggak ngomong lagi. Aku ngomong lagi. Terus ngomong lagi. Karena itu mengajarkan apa iman kita tetap teguh. Teguh, semakin teguh. Tuhan akan melihat, bener gak bisa ada yang memisahkan. Ternyata engkau mengasihi aku luar biasa. Maka Tuhan akan menolong kita. Jadi dua hal Bapak Ibu. Untuk tetap tinggal dalam kemenangan yang Allah berikan. Yang pertama apa? Tinggal di dalam Dia. Jangan pernah keluar. Jangan pernah coba-coba cari pertolongan di tempat lain. Datang sama Tuhan, hadapkan perkaramu sama Tuhan. Suami saya suka bilang gini, kalau kita punya masalah yuk datang sama Tuhan. Hadapkan, ini Tuhan nih masalah gue nih. Ini Tuhan masalahku Tuhan. Bantu aku Tuhan. Yang kedua, tinggal dalam firman. Perkatakan hal baik dalam hidupmu. Perkatakan perkataan firman Tuhan dalam hidupmu. Maka itu engkau akan lihat. Amin. Jadi dua poin ini. Mari Bapak Ibu pegang. Hidupi. Sekeluarnya dari tempat ini. Lakukan dua hal ini. Maka engkau akan melihat kemenangan yang Bapak janjikan dalam hidupmu akan terjadi. Keajaiban, mujizat, jawaban doa. Engkau akan lihat hal-hal yang gak mungkin. Gak mungkin Tuhan, gak mungkin. Tapi Tuhan bilang mungkin. Susah Tuhan, bisa Tuhan bilang. Karena engkau hidupi firman Tuhan. Mari kita baca di bagian yang terakhirnya. Di ayat yang ke-37 sampai 39 di Roma 8. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ingat baik,
pesan hari ini dalam ibadah Paskah di tempat ini. Agar saudara mengalami kemenangan yang dari Allah. Lakukan 2 hal tadi. Tinggal di dalam Dia, jangan di tempat lain. Perkatakan setiap firman yang kau dengar. Perkatakan setiap firman yang kau ingat. Dan itu akan terjadi dalam hidupmu. Maka engkau akan meraih kemenangan, 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 kemenangan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita naikkan pujian, karena salibmu ku hidup. Haleluya. Kalau di sini ada yang mulai lemah imannya. Ada yang mulai jalan imannya mulai ragu-ragu. Ingat kembali perkataan firman. Siapa yang dapat memisahkanmu dari kasih Allah? Bangun terus rasa cintamu kepada Tuhan. Bangun terus rasa percayamu kepada Tuhan. Tetap tinggal di dalam Dia dan perkataan firman-Nya. Maka engkau akan melihat kemenangan yang Tuhan sudah berikan atasmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu, karena salibmu. Kalau di sini ada Bapak Ibu yang sepertinya dalam perjalanan pengiringan kepada Tuhan mulai lelah, mulai putus asa, mulai ragu-ragu, angkat tanganmu di tempat engkau duduk. Angkat tanganmu di tempat engkau duduk. Saya akan berdoa dari tempat ini. Kiranya berkat Allah turun atasmu. Kiranya kekuatan, kuasa, kemenangan turun atasmu. Bapa di surga, Engkau lihat ada beberapa tangan yang terangkat Tuhan. Hamba-Mu gak tahu apakah mereka sedang lelah dalam iman percaya mereka. Apakah mereka sedang mengambil keputusan untuk mundur dari Tuhan. Apakah mereka sedang dalam pergumulan-pergumulan yang mungkin tidak bisa mereka ceritakan. Tapi biarlah kiranya Tuhan, apa yang sudah Engkau kerjakan sempurna di kayu salib, ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap anak-anak-Mu yang kembali mempercayai-Mu Tuhan. Hamba berdoa dari tempat ini Bapa. Kiranya kekuatan kuasa salib Kristus itu mengalir dalam kehidupan, mengalir dalam pribadi yang sedang mengangkat tangan mereka menyerah kepada Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan sanggup turun tangan atas mereka. Dengar setiap seruan mereka Tuhan. Jawab setiap pergumulan mereka. Agar nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan mereka.